Mirip belum tentu sama. Iya, sudah. Kalau kalian menganggap seperti itu, mirip belum tentu sama. Al-Quran dan Alkitab memang tidak sama. Memang tidak sama. Sumber yang berbeda, teman-teman. Namanya berbeda. Yang satu namanya Al-Quran, yang satu namanya Alkitab, teman-teman. Tapi isinya dimirip-miripkan sama Ustadz Adi Hidayat. Mirip ya? Oke, Jones. Oke, Jones, katanya. Ya Allah, ya Allah. Memang tidak sama. Yohanes 3 ayat ke-16 itu bersumber dari Alkitab. Sedangkan surah Maryam ayat ke-30-31 bersumber dari Al-Quran. Beda. Tapi apa yang dimirip-miripkan? Isinya. Isinya dimirip-miripkan sama Ustadz Adi Hidayat. Apakah kalian terima itu? Sama halnya seperti Abu Marlo itu yang menyatakan Hajaratul Aswad itu mirip seperti kemaluan perempuan. Siapapun kita pasti terlahir dari Siti Hajar atau seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Mirip ya? Oke, Jones. Tidak sama memang. Hajaratul Aswad batu, kemaluan perempuan daging. Tidak sama, tapi dimirip-miripkan. Bentuknya mirip. Mirip ya? Oke, Jones. Saya sebenarnya sudah bosan membahas penyimpangan-penyimpangan atau syubhat yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat, teman-teman. Ini bukan kata Harry Press kalau Ustadz Adi Hidayat itu melakukan syubhat, tapi menurut para asatizah. Yang dimana mereka ini mengamati pergerakan Ustadz Adi Hidayat, mengamati bagaimana cara berceramahnya, dan bagaimana menyampaikan pendapatnya dan fatwanya. Dan di antara fatwa-fatwanya, banyak yang mengandung syubhat, teman-teman. Dan Ustadz Adi Hidayat ini bukan cuma sekali ditegur melalui media sosial, tapi pernah juga mau didatangi, tapi beliau beralasan ya macam-macam katanya. Sampai-sampai ada yang mendatangi beliau tanpa sepengetahuan dan kebetulan beliau ada di rumahnya. Tapi setelah itu beliau malah menulis buku, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Memang anti kritik orang ini ya. Anti kritik dan tidak mau dinasehati. Kata Allah Subhanahu wa taala, Firaun berkata, biarkan aku bunuh Musa, biarkan dia meminta tolong kepada Tuhannya. Padahal Nabi Musa itu anak angkat sendiri. Kenapa dia nak bunuh Musa? Sebab Nabi Musa adalah orang yang berani mengkritik dia. Sesiapa yang mengkritik dia, dia akan bunuh. Kemudian dia tak nak ada orang tahu dia tak suka dikritik. Akhirnya dia play victim. Dia katakan, kerana aku risau Musa ini nanti akan membuat kerosakan akidah kalian, agama kalian, membuat kerosakan di atas muka bumi. Padahal siapa sebenarnya membuat kerosakan? Firaun. Tapi play victim dia katakan apa? Musa yang membuat kerosakan. Jadi sesiapa pun yang nak menjadi Firaun yang kedua di atas muka bumi, maka jadilah manusia yang anti kritik dan tak suka dikritik. Merasa dirinya sudah di atas awan. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesombongan adalah menolak untuk menerima kebenaran. Kesombongan adalah hal yang membuat orang mati hatinya di dalam merasakan suatu kebenaran. Sehingga apa? Ada banyak syubhat yang dia sampaikan. Kalau saya pribadi di sini melihat memang begitu, teman-teman. Kebanyakan dari fatwa-fatwanya saya sudah tidak cocok lagi. Meskipun awal saya pengagum berat beliau karena hafal kanan kiri pojok kanan atas. Saya dulu kagum dengan hal itu. Tetapi setelah diteliti ternyata tidak sedemikian katanya. Ya, tidak sedemikian. Itu hanya sesuatu yang dikarang-karang lah. Dan di sini bukti dari syubhat Ustadz Adi Hidayat ini banyak pengagum-pengagumnya yang jadi dungu, teman-teman. Ya, banyak pengagum-pengagumnya yang jadi dungu memberikan pembelaan terhadap beliau mengenai Asy-Syu'ara surah pemusik, Burus kumpul wali min auliyaillah. Bahkan yang lebih parah, Yohanes 3 ayat 16 disamakan dengan surah Maryam ayat ke-30-31, teman-teman. Kenapa tidak sekalian disamakan dengan ayat 35? Iya. Mirip, teman-teman. Jadi mirip belum tentu sama katanya. Apalagi Akhi Fuad Bah. Ya Allah. Saking mau mencari pembenarannya, potong sana, potong video. Bahkan video saya dengan Ustaz Khalid Basalamah dipotong. Kalau saya itu dulunya membuat video, pasti mencari dulu kebenarannya. Mencari dulu video fullnya. Saya sudah mencoba untuk mencari video fullnya, tapi tidak ketemu. Karena apa? Meskipun ditonton nih 56 menit videonya, meskipun kita tonton dari opening ya, dari opening sampai closing, tetap benang merahnya. Permasalahannya ketika Ustadz Adi Hidayat mengucapkan mirip. Sama halnya seperti antum. Saya podcast dengan Ustadz Khalid Basalamah, dari detik awal sampai detik akhir, yang antum potong itu cuma bagian-bagian tertentu. Sama seperti itu. Yang kita tonton adalah bagian-bagian tertentunya, bukan bagian seluruhnya. Ayo, jangan dungu jadi orang. Jangan dungu. Untuk mencari pembenaran itu jangan dungu. Kita untuk mencari video fullnya, untuk mencari tahu apakah benar sumbernya dari mana. Begitu. Bukan mau di reaction keseluruhan videonya. Aduh, kalau videonya 1 jam lalu kita reaction bisa 3 jam. Setiap kalimat nanti kita komentari. Oh, kalimat ini bagus loh. Di menit pertama kalimatnya bagus. Jadi ini tidak bermasalah. Menit kedua, oh kalimatnya begini, agak begitu. No, bukan bagian per menit per detik kita reaction, teman-teman. Tapi bagian-bagian tertentu yang bermasalah. Kalimat mirip itu
itu bermasalah, teman-teman. Sebagaimana saya ketika mengajak beberapa orang untuk dialog, apalagi Koh Felix itu ya, teman-teman, aduh, muter kemana-mana ya, teman-teman, muter kemana-mana, sampai-sampai membahas Isa dan Yesus. Ya Allah, bukan Isa dan Yesus. Meskipun antum mengatakan ada loh kemiripannya, visi misinya mirip, gak mirip sama sekali. Menurut versi Bible, menurut versi Alkitab, Yesus itu atau Isa turun ke dunia atau diutus di dunia bukan menjadi nabi, bukan menjadi rasul, tetapi apa? Menjadi Tuhan dan anak Tuhan. Itu visi misinya, versi mereka kok. Jadi jangan samakan visi misi Bible ya, Alkitab itu dengan visi misi dalam Al-Quran. Beda. Kalau tidak bisa membaca perbedaan, bagaimana kita mau mendakwahkan Islam? Menganggap agama sama, menganggap semuanya sama, sama-sama benar. Taklid buta. Sudah kadung mengucapkan kagum terhadap Adi Hidayat. Akhirnya apa? Setiap kesalahan dibela. Oish, sontoloyo kok. Sontoloyo kalau seperti itu. Lalu yang berikutnya, mirip belum tentu sama. Iya, sudah. Kalau kalian menganggap seperti itu, mirip belum tentu sama. Al-Quran dan Alkitab memang tidak sama. Memang tidak sama. Sumber yang berbeda, teman-teman. Namanya berbeda. Yang satu namanya Al-Quran, yang satu namanya Alkitab, teman-teman. Tapi isinya dimirip-miripkan sama Ustadz Adi Hidayat. Mirip kan? Mirip ya. Siapapun kita pasti terlahir dari Siti Hajar atau seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Mirip ya. Oke, Jones. Oke, Jones katanya. Ya Allah, ya Allah. Memang tidak sama. Yohanes 3 ayat ke-16 itu bersumber dari Alkitab. Sedangkan surah Maryam ayat ke-30-31 bersumber dari Al-Quran. Beda. Tapi apa yang dimirip-miripkan? Isinya. Isinya dimirip-miripkan sama Ustadz Adi Hidayat. Apakah kalian terima itu? Sama halnya seperti Abu Marlo itu yang menyatakan Hajaratul Aswad itu mirip seperti kemaluan perempuan. Tidak sama memang. Hajaratul Aswad batu, kemaluan perempuan daging. Tidak sama, tapi dimirip-miripkan. Bentuknya mirip. Oh, Al-Quran ya, surah Maryam mirip dengan Yohanes 3 ayat ke-16. Mirip, dimirip-miripkan. Meskipun sumbernya berbeda. Yang satu dari Al-Quran, yang satu dari Alkitab. Apakah tidak tahu ketika Umar bin Khattab membawa mushaf-mushaf dari kitab sebelumnya, dimarahi oleh Nabi Muhammad. Ini hanya membawa, belum memirip-miripkan. Ya Rasulullah, ada loh kemiripan antara Alkitab dengan Al-Quran surah Maryam ayat ke-30-31. Belum sampai di titik itu. Umar bin Khattab hanya membuka-buka, teman-teman. Terus berkelit. Yang satu berkelit tentang Isa Yesus, Felix Yao. Dan yang satu Fuad Bah berkelit dengan saya memotong-motong katanya. Memang memotong-motong. Kata Ustadz Dr. Muhammad Ma'ruf, Ustadz Adi Hidayat itu memotong depan, motong tengah. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Yaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah. Yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasih Allah. Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini. Tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Kepentingannya untuk apa? Ya untuk itu, untuk toleransi. Toleransi yang kebablasan akidahnya. Akidah ini, teman-teman. Akidah itu sensitif. Apabila kita salah mentafsirkan, aduh kacau, teman-teman. Bisa menyamakan semua agama. Ketika menyamakan semua agama, maka kita akan murtad. Ingat, semua agama di luar Islam itu salah. Ya, ini akidah ya. Saya bukan tidak mau bertoleransi, tetapi meyakini bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Allah, maka itu adalah kewajiban. Kalau kita tidak meyakini Islam ini sebagai agama yang diridhoi Allah, maka kita sudah keluar dari Islam, melakukan pembatalan Islam. Lalu mau sampai kapan akidah seperti ini mau dipelihara? Semua agama benar, mau nyembah batu, mau nyembah wihara, mau nyembah gereja dan lain sebagainya, sama katanya. Kata Gus Cilik itu dulu. Na'udzubillah. Meskipun saya sudah bosan untuk membahas ini, tapi biarkan kalian mendengarkan ini ya, bahwa memang betul apa yang disampaikan Adi Hidayat itu tidak menyamakan. Ya, tidak menyamakan Al-Quran dengan Injil. Tetapi Ustadz Adi Hidayat menyamakan isinya, memirip-miripkan isinya. Begitu.